Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan pada video kali ini kita masih belajar tentang pemrograman web dasar. Kita masuk di video ke-14 atau episode ke-14. Kita di video kali ini nggak akan lagi bikin table, tapi kita masih masuk ke dalam ranah table. Tapi nggak bikin table ya. Tapi di video kali ini kita akan mengetahui dan belajar juga mengenai fitur lanjutan dan mengenai aksesibilitas dari sebuah table. Begitu. Jadi nanti acuan kita, pengguna dari web kita nggak hanya user-user atau pengguna yang normal gitu. Tapi kita nanti akan mengacu juga untuk bagaimana sih untuk user yang mengakses halaman website kita yang user tersebut tunanetra atau mempunyai gangguan penglihatan. Nah, kita akan belajar itu. Nah, tapi seperti biasa teman-teman semuanya, saya akan berterima kasih dulu kepada Niaga Hoster yang sudah mensponsori video kita kali ini. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia web hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan beragam, mulai dari unlimited hosting, cloud VPS, domain, sampai layanan website instan. Ada banyak keunggulan Niaga Hoster, di antaranya harga yang terjangkau dengan kualitas hebat, sehingga kita mendapat fitur yang lengkap mulai dari auto install WordPress, cPanel, hingga SSL gratis. Niaga Hoster juga menjamin server yang uptime, sehingga website kita selalu online setiap saat. Keunggulan lainnya yaitu hosting super cepat diimbangi dengan keamanan website ekstra yang memungkinkan website kita terlindung dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Tidak hanya itu, Niaga Hoster juga mempunyai tim support yang selalu sedia membantu kita kapan saja ketika kita mempunyai kendala atau permasalahan. Cukup dengan mengklik tombol live chat di pojok kanan bawah pada website dan tulis serta kirim kendala kita, tim support Niaga Hoster langsung sigap membantu kita. Dan saat ini, Niaga Hoster memberikan diskon yang sangat besar up to 75% untuk salah satu layanannya yaitu paket personal. Jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga 10% lagi, sebelum check out teman-teman bisa masukkan kode kupon SWSKUI, lalu tekan tombol gunakan. Jadi lumayan banget, kita dapat potongan harga berkali-kali. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang lagi cari web hosting untuk website atau aplikasi teman-teman, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lengkap. Mengingat perkembangan zaman yang serba IT, upgrade sekarang dan awali kesuksesan Anda bersama Niaga Hoster. Oke, lanjut ya. Jadi, kita akan memanfaatkan dokumentasi lagi-lagi dari developer Mozilla dan kita akan langsung buka aja websitenya. Oke, jadi kita buka websitenya seperti ini, kemudian lari ke Learn Web Development, gitu, kemudian pilih. Di video kemarin itu sudah table basic, kemudian kita ke table advanced feature and accessibility. Ini, sip ya. Oke, kemudian kita akan baca pelan-pelan. Oke, jadi pada artikel kedua ini katanya, jadi artikel pertama itu ya table juga, mengenai table basic, kemudian ini artikel yang keduanya gitu. Kita akan melihat beberapa fitur dari table yang sedikit canggih gitu katanya. Seperti misalnya caption atau ringkasan gitu ya. Dan mengelompokkan beberapa baris Anda ke table head atau bagian kepala dari table. Atau bahkan nanti kita kelompokkan di dalam body, footer gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan mengetahui beberapa elemen atau fitur yang cukup canggih di dalam table. Kita nanti akan mengetahui tentang caption atau summaries atau keterangan atau ringkasan gitu ya. Dan mengelompokkan baris kita ke dalam bagian head atau kepalanya table, bodinya table, dan footernya table. Gitu. Sip ya. Serta juga kita nanti akan melihat beberapa aksesibilitas table untuk pengguna tunanetra gitu. Jadi nggak hanya kita melulu saya nggak peduli dengan siapapun yang mengakses website kita atau website saya. Yang penting saya buat websitenya itu keren atau tampilannya keren. Nggak hanya melulu seperti itu. Tapi kita mementingkan user yang tunanetra juga. Gitu ya teman-teman semuanya. Ada yang perlu dipersiapkan sebagai prasyarat, teman-teman harus belajar dulu tentang the basic HTML atau dasar dari HTML seperti yang sudah tercakup di Introduction to HTML. Di sini.
Nah, cuman kalau saran saya juga dipelajari juga ya untuk yang konten-konten atau pembelajaran sebelum di video kali ini atau di bagian table advanced feature and accessibility. Dipelajari juga. Kalaupun males baca di sini, ada kok videonya. Di playlist pemrograman web dasar ada semuanya. Saya juga ngambil dari sini. Gitu. Nah, terus nih, tujuan kita atau objektifnya apa? Belajar di video kali ini. Nah, kita nanti akan mempelajari beberapa fitur lanjutan dari table yang cukup canggih dan nanti kita akan juga mempelajari tentang aksesibilitas dari sebuah table. Gitu. Sip, yang pertama nih, kita akan menambahkan caption ke dalam table kita atau caption ini keterangan gitu ya, menggunakan elemen caption. Gitu. Jadi kita itu bisa memberikan table kita atau kita itu bisa memberikan caption atau keterangan di table kita dengan meletakkannya ke dalam elemen caption. Dan pastikan juga si elemen caption ini berada di elemen table. Nah, tapi ingat ada syaratnya juga. Harus di bawah pembuka tag table. Harus nih. Jadi nggak boleh nanti kita nyelipin TD di sini, nggak boleh TR, nggak boleh. Jadi harus seperti ini. Di awal banget. Bahkan nanti kalaupun kita ada call group gitu ya, kita pakai call group atau column group, call groupnya di bawah caption. Nggak boleh di atas caption. Jadi ini adalah syarat mutlaknya. Nggak boleh di mana-mana kecuali ini yang boleh. Di bawah pembuka tag table. Jadi kita langsung bikin aja teman-teman semuanya. Jadi saya sudah bikin folder baru 14 table advanced feature and accessibility. Saya juga copy paste dari folder ke-13 kemarin mengenai table basic dan saya akan ini pun masih sama ya. Kalau saya running tuh seperti ini. Oke. Nah, cuman yang beda saya tambahkan CSS. Kemudian untuk border di table, kemudian cell spacing, cell padding itu saya hapus, saya ganti ke CSS. Ini nih. Oke, ini mah cuman biar sedikit ganteng aja. Gitu. Nah, ini. Jadi saya memanfaatkan data di video kemarin, video ke-13 mengenai table basic. Nah, saya akan menambahkan caption teman-teman semuanya. Jadi syarat mutlaknya kalaupun di sini ada call group ya. Call group kan gini. Kemudian kita taruh call gitu berapa. Kita harus taruh captionnya di sini. Caption. Gini. Kalau saya nggak butuh call group kayaknya di sini. Caption, kemudian apa nih? Misalnya ini adalah data mahasiswa teknik gitu. Misalnya. Kemudian kalau dijalankan, nah seperti ini. Oke, ini kayak seakan-akan judul dari table kita. Nah, ini kalaupun kita bikin di makalah pasti ditaruhnya di bawah ya. 1.1 table apa gitu. Nah, cuman kalau di web mah harus seperti ini. Harus di atas. Sip, aman. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa kok kita harus nambahin caption di table kita? Kita lanjut sekarang. Jadi kenapa kok kita itu menambahkan caption di table kita? Jadi dari sini teman-teman bisa baca. Nah, cuman saya ambil ringkasnya aja. Jadi untuk pengguna yang mempunyai gangguan penglihatan itu kan dibacakan atau membuka website dan dibacakan oleh yang namanya screen reader atau pembaca layar. Jadi pembaca layar itu membacakan beberapa atau semua elemen yang ada di websitenya. Nah, ketemulah misalnya nanti ada ketemu table. Kayak gini misalnya. Oke. Nah, kalau si pembaca layarnya itu ngomongin si pengguna yang tunanetra atau yang punya gangguan penglihatan, langsung dibacakan nih. Poor case, location, Nah, pertanyaannya adalah yang penggunanya ini table apaan gitu. Ini data apaan nih yang kamu bacain kan gitu. Nah, beda cerita kalau misalnya nanti screen readernya di sini ada caption dibacain. Ini table data mahasiswa teknik. Terus si pengguna tunanetranya atau yang mempunyai gangguan penglihatan itu saya nggak butuh, skip aja, skip langsung ke sini. Jadi seakan-akan caption itu untuk memindai atau mewakili judul atau deskripsi atau keterangan dari data yang ada di dalam table. Gitu. Sip ya, jadi tidak bertele-tele langsung baca. Bahkan juga kalaupun nih kayak gini aja tanpa caption, kita bayangin tanpa caption.
langsung NIM, nama, jurusan, gini, ada datanya. Kita sebagai orang yang normal, kita ngira ini kayaknya data mahasiswa perkuliahan deh. Tapi tunggu dulu. Siswa SMK bisa masuk, misalnya gitu. Jadi kayak masih ambigu. Nah, kalau kita taruh caption di sini, jelas, ini data mahasiswa teknik kan gitu. Kita yang orang normal aja misalnya, itu perlu caption. Gitu ya teman-teman semuanya. Sip. Mudah-mudahan paham nih. Ini silahkan dibaca. Nah, sekali lagi, caption diletakkan di bawah tag pembuka tabel. Syarat mutlak kalau kita mau ngasih caption. Itu teman-teman semuanya. Aman ya? Aman. Kemudian kita akan active learning adding a caption, lewatin aja karena kita udah nambahinnya di sini tadi. Udah, teman-teman harusnya udah paham. Sip. Kemudian nih kita akan menambahkan struktur di table menggunakan elemen T-head, T-foot, dan T-body. Nah, apaan tuh? Gitu ya, apaan tuh? Oke, jadi di table kita mungkin nanti akan mempunyai struktur yang sangat kompleks. Dan ketika kita menambahkan T-head, T-foot, dan T-body, ini akan berguna untuk memberikan mereka definisi secara struktural. Gitu ya teman-teman semua. Jadi strukturnya ada gitu. Mana bagian head, mana bagian foot, mana bagian body, mana bagian kepala, mana bagian data, dan mana bagian footer atau kakinya. Jadi ketahuan nih. Dan itu kita bisa selesaikan dengan menggunakan elemen atau bagian di dalam table yang namanya T-head atau table header gitu ya, table header, T-foot, table footer, and T-body, table body. Gitu. Dan itu mengizinkan kita untuk menandai bagian dari table kita, yang mana header, yang mana footer, dan yang mana bagian body. Aman. Sip ya. Oke. Kemudian nih di sini ada penjelasan sedikit bahwa sebenarnya nanti ketika kita itu menambahkan T-head, T-foot, dan T-body itu nggak akan ngaruh ke screen reader juga. Nggak akan ngaruh. Dan itu pun sebenarnya tidak akan mengaruh ke visualnya. Atau secara tampilan pun nanti kalau kita tambahin juga, tetap kayak gini tampilannya, nggak ada bedanya. Nah, terus kenapa kita butuh struktur seperti ini? Kita kelompokkan ke dalam bagian-bagian nih, ada bagian headernya, ada footernya, atau bagian bodinya. Kenapa kita perlu seperti itu? Yang pertama tadi sudah jelaskan bahwa ini akan membuat tabel kita itu mempunyai struktural atau mempunyai definisi struktural. Satu. Kemudian nantinya kita bisa membuat style dan menata gayanya dengan mudah menggunakan CSS. Gitu. Jadi ketahuan kita mau ngatur untuk yang bodinya aja atau bagian bodinya italic misalnya. Gitu. Bisa. Kemudian nanti kita akan kita akan nata bagian headernya bold, bisa. Gitu. Jadi itu memudahkan memindai atau nanti disebutnya sebagai selektor di CSS. Dan kita bisa dengan mudah mengidentifikasi bagian-bagian dari tabel kita. Karena kita sudah definisikan. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. T-head, T-foot, T-body, itu penjelasannya apa? T-head itu di mana, T-foot di mana, kemudian table body di mana? Yang pertama, elemen T-head. Table head ini, T-head, ini membungkus bagian kepala dari table kita. Gitu, seakan-akan kayak bagian kepalanya gitu, mendefinisikan bagian kepalanya. Kalau ini, ya ini. Kemudian nih, kalau yang lain misalnya, ini. Boleh ya, ini boleh. Itu bagian kepala, kayak bagian penjelas di atasnya. Penjelas dari kolom-kolom datanya. Kemudian kalaupun nanti kita butuh call group elemen, maka table header atau ini, elemen T-head itu harus berada di bawah call group. Jadi kalau kita identifikasi table kita yang ini, bagian kepala yang mana? Ini. Aman ya? Aman. Jadi kita akan taruh gini. Ini adalah T-head atau table header. Ini. Kan gitu. Aman. Jadi ini table headernya.
Apakah di visualnya ngaruh? Tidak sama sekali. Oke, tapi kita udah kelompokkan nih. Ini bagian table header. Gitu. Nah, terus kalaupun nanti ini ya ada elemen call group. Jadi nanti di sini berarti call group. Kemudian misalnya ada call gini. Boleh, tapi harus di atasnya. Gitu. Sip. Aman. Yang kedua, table footer. Nah, ini akan membungkus yang menjadi bagian dari kaki atau footer di table kita. Jadi nanti siapa tahu seperti ini datanya. Ini kan bagian footer bukan data gitu, kayak jumlahnya, rata-ratanya, kemudian ada kalkulasi yang lain. Nah, itu kan kita masukin ke bagian footer. Nah, kita berarti di sini bagian footernya mana? Yang ini ya. Oke, berarti kita bisa kelompokkan ke T foot. Tutupnya di sini. Oke. Gini, ngaruh nggak di visualnya? Tidak sama sekali. Sudah, berarti kita udah kelompokkan nih. Nah, terus yang terakhir adalah bagian table body. Nah, ini membungkus bagian dari konten utama di table kita atau datanya. Nah, ini tidak ada di bagian header dan footer ya, nggak ada. Jadi, table body itu menjelaskan atau mendefinisikan data yang ada di table kita. Oke, saya akan contohkan yang di sini. Datanya yang mana? Yang ini ya, data. Gitu. Yang lain, ini datanya yang mana? Yang ini data. Ini nih, dari mulai sini sampai sini. Nah, ini data. Atau bahkan ini data nih, semuanya. Kan ini bagian negara Belgia gitu, ini bagian Netherlands, boleh. Penjualan gitu ya, boleh. Jadi ini adalah bagian dari table body-nya. Gitu. Nah, sekarang kalau saya tanya, yang bagian body dari table kita yang mana? Yang ini ya. Oke, jadi kita bisa definisikan datanya ke dalam T-body sekarang. Ini tag-nya penutup. Saya akan cut, pindahin ke sini. Gini. Biar rapi, saya akan tap 1 kali. Oke, ngaruh nggak di visualnya? Tidak sama sekali. Tapi minimal sekarang kita mendefinisikan bagian struktural dari table kita. Oke, dan ada satu notes lagi teman-teman semuanya. Kalaupun kita nggak tambahin bagian T-body, saya hapus dulu. Nanti saya undo. Kayak gini. Secara default, saya akan inspect. Secara default, ini saya zoom. Table kita itu sudah dikasih T-body sama si browser nih. Kita nggak kasih, tapi dikasih dengan sendirinya. Gitu. Bayangin aja kalau kita nggak pakai table head gitu, misalnya. Sama table footer, bagian footer. Yang terjadi adalah, sorry, saya refresh dulu. Karena saya tidak running via live server ya. Jadi saya harus refresh. Nah ini, semuanya masuk ke dalam T-body nih. Nama, NIM, jurusan gitu. Jadi itu nggak efisien. Makanya kita harus pisahkan ke dalam beberapa bagian sesuai dengan data yang ada di table kita. Gitu. Itu pentingnya manual ya sebenarnya. Ini T-head, T-body, sama T-foot. Klik kanan inspect ya tadi untuk ngebuka bagian developer option ini. Oke, jadi itu bagian-bagian dari table. Menambahkan struktur table, udah deh kayaknya. Karena ini udah. Oke, lanjut bisa deh. Ini kalaupun mau tambahin CSS boleh. Cuman ini kami tidak mengharap Anda mengetahui sepenuhnya tentang CSS sekarang. Kita akan belajar CSS di kemudian hari tetap di kursus ini gitu katanya. Oke, jadi kita disuruh ngebuat sebuah table seperti ini. Kalau di active learning. Cuman kita lewati, teman-teman kalaupun masih semangat ngebikin table ya silahkan dibikin ya.
silahkan. Nah, terus nih, ada mengenai nesting table. Apa artinya? Table bersarang. Oke, jadi kalaupun memungkinkan data kita ada table di dalam table, boleh, silahkan. Kayak gini. Tergantung keputusan desain ya, atau tergantung gimana cara penyajian datanya gitu. Kalaupun harus ada table di dalam table, ya silahkan, boleh-boleh aja. Gitu ya, siapa tahu data kita nggak plain seperti ini, atau nggak plain gitu ya, atau nggak sestandar ini, dan butuh table di dalam table, silahkan, boleh juga. Jadi kita taruh di kolom ya, ini ada TD, ini tutupnya, dan table yang kita letakkan ada di dalam TD. Kan gitu. Aman. Biasa simpel itu, padahal catatannya lumayan nih, tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham gitu. Kalaupun mau dibaca silahkan teman-teman semuanya. Kita akan masuk ke bagian table untuk pengguna tunanetra atau pengguna yang mempunyai gangguan penglihatan. Oke. Jadi sekarang mari kita rekap secara singkat tentang bagaimana kita menggunakan data di table. Begitu. Jadi table bisa menjadi alat untuk memberikan kita akses cepat ke data yang memungkinkan data tersebut kita cari nilainya. Sebagai example atau contoh, di sini ada data mengenai berapa banyak data penjualan cincin di perusahaan Gen selama Agustus 2016. Jadi kita udah tahu nih. Jadi ini memungkinkan kita untuk mengakses data secara cepat menggunakan table, teman-teman semuanya. Oke, kita udah tahu hal itu. Bagaimana jika kita tidak dapat membuat asosiasi visual tersebut? Lalu bagaimana kita bisa membaca table seperti di atas? Orang yang mempunyai gangguan penglihatan atau tunanetra atau pengguna tunanetra itu sering menggunakan screen reader atau pembaca layar sebagai yang membacakan informasi ke dalam website ke mereka gitu. Jadi membaca layarnya ngebacain ke user yang mempunyai gangguan penglihatan. Gitu ya teman-teman ya. Dan ini bukan menjadi masalah saat kita membacakan teks biasa. Nah tapi kalaupun nanti menafsirkan table, nah itu akan jadi masalah teman-teman semuanya. Apalagi kalau tabelnya kayak gini. Mungkin kalau kita orang normal baca table kayak gini gampang. Cobain. Ini ada penjualan pakaian misalnya. Oke, penjualan pakaian tipe ini, tipe ini, tipe ini, aksesorisnya, tipe aksesorisnya ini gitu ya. Nah, kemudian di penjualan bagian negara Belgia, kotanya. Oke, berarti ini kalau kita baca 56, penjualan trousers, pakaian, tipe pakaian 56 di kota Antwerp di negara Belgia. Kan gitu ya. Ini saya nggak tahu nih bahasa Inggrisnya apaan gitu. Karena saya nggak sering baca hal-hal ini. Oke, jadi gitu ya cara ngebacanya. Nah, tapi untuk screen reader akan menjadi tantangan tersendiri. Kalaupun screen reader ngebacain teks seperti biasa kayak gini gampang. Kayak kita ngebacain seret gitu. Nah, cuman kalau ngebaca table agak rumit gitu. Penjualan trousers, kemudian terus ini bagian dari pakaian itu 56 di bagian negara Belgia, tepatnya di kota Antwerp. Kan gitu, agak sedikit susah memang ngebaca table. Nah, apalagi screen reader yang ngebacain itu. Oke, teman-teman semuanya, aman ya? Nah, pada bagian ini akan memberikan teknik lebih lanjut untuk membuat table semudah mungkin diakses. Yang pertama, caranya gimana? Jadi ini seakan-akan kita ngebayangin kalau yang mengunjungi website kita adalah pengguna tunanetra dan dia memerlukan bantuan dari tools atau alat yang namanya screen reader. Gitu ya, bayangin aja. Jadi yang pertama itu menggunakan header kolom dan baris. Oke, jadi di sini keterangannya screen reader itu akan mengidentifikasi semua header atau tajuk ya dan menggunakannya untuk membuat asosiasi terprogram
antara tajuk tersebut dan selnya itu secara berkaitan gitu. Atau yang berkaitan lah. Seperti kita tadi ngebacain 56 ini. 56 adalah data penjualan Tursus. Tursus ini adalah bagian dari pakaian dan ini penjualan dari Belgia, kotanya Antwerp. Gitu. Aman ya. Jadi seakan-akan gitu, dipadukan lah gitu. Oke, kemudian nih, kombinasi antara kolom dan baris tajuk atau baris header akan mengidentifikasi dan menginterpretasikan data di setiap sel sehingga screen reader dapat menginterpretasikan juga tabel dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh pengguna awas atau pengguna normal gitu ya. Seperti kita tadi ngebaca sebuah data ini nih, hanya cuma satu ini. Cuman belibet gitu, harus dipadukan, oh ini tuh bagian ini gitu. Sedikit agak rumit lah. Aman. Nah, kemudian nih, mengenai atribut scope sekarang. Jadi ini yang membantu kita untuk gabungin ini tuh bagian ini, sehingga nantinya kalaupun dibaca oleh screen reader ini masuk akal. Oke, jadi nih, the scope attribute atau atribut scope. Topik baru pada artikel ini adalah scope attribute atau atribut scope. Yang atribut scope ini kita bisa tambahkan ke elemen TH atau table header untuk memberitahu screen reader dengan tepat sel apa yang menjadi bagian dari header-header gitu atau tajuk-tajuk atau bagian kepala gitu ya. Apakah header itu nanti sebagai barisnya atau kolomnya bahkan atau bahkan seperti contoh, lihat di bagian ini. Ini sebenarnya yang ini ya. Yang ini, nah ini. Coba lihat bagian ini gitu. Jadi kita akan bikin di masing-masing TH, di bagian T-head itu mempunyai scope kolom gitu. Karena ini scope-nya hanya kolom atau mendefinisikan kolomnya. Kan gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ini mewakili kolom purchase, ini pembelian apa, lokasinya di mana, terus kapan gitu, evaluasinya bagaimana, kemudian ini cost-nya. Gitu. Oke, jadi ini scope-nya adalah kolom atau perwakilan dari kolom-kolom. Oke, jadi kita akan bikin di sini. Berarti kita perlu tambahkan scope. Ini call gitu ya. Ini copy aja deh ke sini. Oke. Udah aman ya sekarang. Kalaupun kita refresh, ya nggak ada visual yang beda gitu. Tapi minimal sekarang kita udah ngasih scope kolom ke bagian tajuk-tajuk kita atau judul dari masing-masing kolomnya. Dan kalaupun nanti kita punya sebuah baris atau setiap baris yang dapat memiliki tajuk juga atau mendefinisikan tajuk juga seperti misalnya kayak gini, kita bisa taruh scope row atau atribut scope value-nya row. Jadi kita udah tahu ada value call sama value row sekarang. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini untuk mendefinisikan kayak gini nih. Jadi ini tajuk juga atau table header juga untuk mewakili ini. Misalnya, pembelian haircut. Itu lokasinya di sini. Terus tanggalnya ini. Evaluasinya bagaimana? Cost-nya berapa? Gitu. Ini adalah tajuk juga kalau menurut si data ini. Tapi balik lagi, kita ambil keputusan desain kita atau data kita itu memungkinkan ini ada tajuk juga enggak gitu. Kalaupun ada tajuk, jadi ini harus kita kasih atribut scope value-nya adalah row. Jadi sifatnya tajuk dari sebuah baris. Nah, kalau ini tajuk dari sebuah kolom. Gitu. Jadi ini mewakili satu baris ini. Kalau ini mewakili satu kolom ini. Oke, gitu. Sip ya, aman. Jadi ada dua value yang bisa kita berikan ke atribut scope. Gitu. Nah, cuman saya tidak akan tambahkan di sini. Kenapa? Ya karena nggak make sense gitu. Atau nggak masuk akal, saya rasa kalau di data saya ini. Gitu.
Sip ya teman-teman semuanya. Nah kemudian nggak hanya value row dan call aja yang kita bisa taruh di atribut scoop. Ada dua lagi. Apaan tuh? Jadi yang pertama nih, ada call group sama row group. Nah, ini contoh implementasinya gimana? Misalnya di sini nih, item sold Agustus 2016. Nah ini, saya coba akan gini aja deh. Saya akan coba screenshot, kemudian saya akan buka Paint supaya nanti kita nggak repot-repot bolak-balik scroll gitu ya. Saya akan tempel di sini, kayak gini. Oke, kemudian saya akan scroll, nah biar gampang gitu. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa misalnya kita bisa tambahkan call group, oke, value call group di bagian clothes. Di bagian ini. Clothes nih. Di bagian ini. Waduh, warnanya beda ini harusnya. Di bagian ini. Oke, kenapa kok call group? Oke, jadi ini, kalau saya tanya sama teman-teman semuanya, ini scoop-nya adalah call. Gini. Ini pun juga berarti call. Ini call juga. Ini call juga. Ini call gini. Ini juga call. Setuju? Aman. Jadi ini mewakili satu baris ini, satu kolom ini scoop-nya call. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Ini pun sama. Kan gitu. Ini kita sepakat nih. Berarti scoop-nya adalah call. Oke, dan ini katanya disuruh untuk call group. Kenapa call group? Karena clothes ini adalah definisi general dari beberapa kategorinya, kan gitu. Oke, jadi call group ini grup dari ini. Ini pun sama, berarti ini call group. Kan gitu. Nah, terus yang Belgium ini apa? Sama the Netherlands. Nah, ini adalah row group. Gini. Ini row group. Kenapa? Karena ini mendefinisikan atau menjadi pengelompokan dari beberapa baris kolom. Ini 1, 2, 3. Ini 2, 1, 2. Gitu. Makanya row group. Karena sifatnya data adalah row kan gitu. Kalau ini kolom. Mudah-mudahan paham nih, walaupun penjelasan saya agak murat-marit kayaknya. Nah, kemudian nih, ini apa? Berarti scope-nya. Ini row. Ini row. Ini pun row. Ini row. Ini row. Gitu. Kenapa? Karena ini adalah scope atau tajuk yang mendefinisikan data secara horizontal atau secara baris gitu. Ini satu-satu ya, ini satu, ini satu, ini satu dikelompokkan ke sini, makanya ini adalah row grupnya, dan ini satu, satu, dan dikelompokkan di row grupnya. Kan gitu cara ngebacanya kita. Ini satu, ini satu, ini satu, dikelompokkan ke call group. Gitu. Ini satu, dikelompokkan ke call group. Gitu. Kenapa harus repot ini? Padahal kalaupun kita nggak kasih, nggak ngaruh juga di visualnya. Oke, tapi balik lagi. Pengguna yang mengakses website kita itu nggak selalu orang awas atau normal. Kita akan mengacu ke user atau pengguna yang menggunakan screen reader atau pengguna tersebut mempunyai gangguan penglihatan yang mengakses website kita. Jadi seakan-akan kita menyeimbangi mereka dan nggak salah juga. Bagus kok. Gitu. Sip ya. Ini berarti mewakili ini. Gitu. Ini mewakili ini. Ini mewakili ini. Datanya satu baris. Ini. Ini. Paham lah ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan paham nih. Walaupun coret-coretannya agak berantakan. Gitu. Jadi ada 4 value yang kita bisa taruh di atribut scoop. Ada call, ada row, ada call group, sama row group. Silahkan disesuaikan aja. Gitu. Kemudian nih yang pembahasan terakhir. Ya, pembahasan terakhir. The ID and
header atribut. Nah, ini sebenarnya saya agak kurang paham karena sebenarnya ini adalah alternatif kalau kita nggak mau pakai scoop. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya ID dan header atribut gitu untuk membuat asosiasi antara tajuk dan sel juga. Jadi untuk alternatif kalaupun kita males pakai scoop. Tapi menurut saya lebih baik pakai scoop. Kenapa? Karena kalau kita pakai ID dan header itu menurut saya agak kurang. Itu agak kurang aja. Oke, kenapa? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita akan coba tambahkan ID atau atribut ID. Ini atribut ID ini sifatnya unik ke setiap elemen TH. Oke. Di sini berarti tadi scoop-nya ini harusnya call gitu ya. Kalau nggak salah di sini, nah ini. Call gitu. Ini diganti ID. Sesuaikan dengan apa ya, diisi. Kalaupun kita nggak mau sifat datanya atau value dari setiap atributnya itu konstan seperti ini kan cuma ada 4, call group, row group, call sama row gitu. Nah ini kalau ID sama header lebih bervariatif teman-teman semuanya. Jadi kita bisa tambahkan sesuai dengan yang tulisannya atau keterangannya gitu. Dan pastikan di ID nggak boleh ada spasi gitu. Jadi cuman kayak gini. Misalnya ini ID purpose, ini location, ini date. Nah sekarang saya akan screenshot lagi karena biar nggak ngebayangin jauh-jauh kita. Saya screenshot dulu bagian ini. Aman, saya scroll ke bawah yang tadi ya. Nah ini saya buka paste. Nah ini biar nggak kemana-mana kita. Oke, jadi ini punya ID. Ini ID, ini ID, ini ID, ini ID tadi, ini ID, kan gitu. Oke, ID nih. Terus ini ada ID baru, haircut atau haircut. Oke, ini ID juga. Ini pun juga sama, ini ID. Ini ID. Kemudian di sini pada bagian table body, ini adalah datanya. Misalnya di sini ada haircut. Oke, kita kasih ID haircut ini sebenarnya sesuai atau disesuaikan dengan keputusan desain ya. Saya akan ikut aja di sini. ID haircut. Ini berarti aman ID. Sip. Kemudian di sini untuk datanya, kalau nggak tajuk ya, jadi TD, table data, kita kasih header. Ini H. Ini semuanya H. Lama nih. Aman. H semua. Nah, terus isinya apa? Nah, isinya berarti ini gabungan atau data yang berkombinasi sama apa gitu. Misalnya, hairdress atau gimana cara bacanya. Ini dah yang penting ya, ini header. Value-nya apa? Value-nya adalah location, tadi katanya location haircut. Oke. Jadi ini mendefinisikan lokasi penjualan dari haircut. Gitu. Ini berarti nanti adalah date haircut. Ini berarti evaluation haircut. Cost haircut. Bener kan? Oke, bener. Biar berkesinambungan gitu. Karena kita punya dua tajuk. Yang pertama tajuk yang sifatnya adalah call dan row gitu. Tapi kalaupun kita nggak mau pakai scoop, ya udah kita ganti semua tajuknya jadi ID dan mewakili beberapa datanya. Dan ini akan susah ketika kita nanti mempunyai program yang basisnya kita ngambil data ini dari database. Akan susah. Kenapa? Karena kita nggak mungkin ini siapa tahu ada spasi haircut, spasi example datanya gitu ya. Sedangkan ID nggak boleh pakai example, nggak boleh pakai spasi. Nah itu akan ya sedikit bahkan banyak menjadi pertimbangan nantinya. Dan itu akan bermasalah. Makanya saya rekomendasikan, ini ribet menurut saya, pakailah scoop gitu. Yang gampang-gampang aja. Value-nya konstan atau tetap gitu. Kalau ID dan header ini harus disesuaikan. Nanti dibacanya sama si screen reader, ini berarti adalah
lokasi dari penjualan haircut. Ini adalah lokasi dari penjualan lasagna, kan gitu. Ini adalah date dari penjualan haircut, kan gitu tuh. Bener emang, cuman agak ribet aja menurutku. Gitu. Sip ya teman-teman semuanya. Kalaupun teman-teman mau active learning atau mempunyai semangat yang lebih untuk melakukan tantangannya, silakan. Ini ada active learning, silakan dicoba-coba sendiri. Ini ada item sold, silakan. Gitu teman-teman semuanya. Pakai scoop bisa, pakai ID sama header pun sama. Sip nih, aman ya. Kita masuk di yang terakhir, bagian terakhir penutupan, yaitu summary atau ringkasan. Jadi, ada beberapa hal lain yang dapat kita pelajari tentang table di HTML. Tapi, kami, jadi ini mewakili developer Mozilla ya, itu benar-benar telah memberikan semuanya yang perlu Anda ketahui atau butuhkan untuk saat ini. Nah, pada titik ini, Anda mungkin atau kita mungkin ingin pergi dan mempelajari tentang styling HTML table atau penataan gaya di table HTML. Nah, silahkan lihat di bagian styling tables, kalaupun mau belajar penataan gaya pada bagian table. Baik ya teman-teman semuanya, jadi itu aja mungkin yang bisa saya jelaskan dan saya berikan informasi ke teman-teman semuanya. Dan ada kalimat terakhir dari saya di video kali ini. Dari pembahasan kita kali ini, kita jadi tahu bahwa table itu juga terdapat bagiannya. Tadi ada apa? Ada table header, table body, sama table footer. Dan ternyata perlu juga dipertimbangkan untuk pengguna tunanetra atau yang pengguna yang mempunyai gangguan penglihatan. Kita perlu perhatikan hal itu juga atau pertimbangkan hal itu juga. Sip ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan langsung lari ke CSS. Bener nggak? Nah ini. Langsung lari ke CSS. Nah, cuman ada satu hal yang menurut saya ini harus kita pelajari juga sebelum kita masuk ke CSS, biar sekalian HTML-nya kelar gitu, yaitu form. Tahu form lah ya. Oke, jadi form adalah sebuah elemen yang memungkinkan pengguna untuk mengisikan data dan mengirimkan data nantinya. Dan kita akan belajar mengenai form di video selanjutnya. Gitu. Jadi saya rasa itu aja teman-teman semuanya untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham, videonya menyenangkan walaupun ini panjang banget videonya. Saya rasa itu aja untuk video kali ini. Saya Nusa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. Keep learning and keep spirits.